Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Dan kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang bersangkutan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Nah, tentunya nanti setelah hasil gelar akan ditentukan siapa saja yang bisa dikatakan dalam proses penyidikan ini. Jenderal, kalau misalkan untuk pimpinan Ponpes sendiri apakah sudah dipanggil dan kemudian apakah sudah mengarah ke tersangka siapa nanti yang akan Ya nanti perjalanannya proses itu. Tapi pimpinan Ponpesnya sudah dipanggil? Belum. Kenapa? Kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Dan kemudian begitu juga di dalam progresnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan bisa mengetahui secara pasti bahwa inilah progres yang akan kami lakukan di dalam proses penyelidikan yang dilalui dan penyidikan mengenai kejadian ini, ya. Kalau perizinan apakah benar kalau ini Ponpes tidak? Ya nanti. Karena kan ini juga sudah lama ya, setahu kami ini menurut info yang beredar adalah Ponpes yang cukup tertua di Jawa. Ya nanti kita lihat dulu di dalam prosesnya nanti akan kita sampaikan. Apakah ada instruksi dari Kapolda Jatim untuk seluruh Polres mengawasi pesantren sesuai dengan arahan dari Presiden? Ya, ini pun juga sudah nanti dengan Forkominda, dengan Bu Gubernur, dan kemudian akan kami sampaikan ke seluruh jajaran untuk menindaklanjutin, untuk mengecek bagaimana progres-progres di dalam pembangunan yang ada. Dan ini kan ranah daripada Pemda. Di situ kan ada perdanya. Saya yakin dari teman-teman Satpol PP juga nanti akan bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Namun kami pun juga akan ikut membantu. Karena bagaimanapun ini sudah banyak terjadi ya, namanya juga pembangunan pondok pesantren yang ada. Dan kami ingin bahwa semuanya itu nanti akan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang sama. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya.
izin, pengasuh Ponpes ini kan dikenal salah satu orang berpengaruh dan orang besar. Apakah penyidik bisa objektif dan transparan dalam kasus ini? Jadi begini ya, setiap orang itu sama haknya, kedudukannya di dalam hukum. Jadi tentunya apapun yang akan melekat itu nanti kita lepaskan dulu. Jadi supaya kita tahu bagaimana progres ini berlangsung dan kemudian mengenai pertanggungjawaban kepada hukum. Karena kita ingat kita ini kan negara hukum. Jadi semuanya saya himbau untuk patuh terhadap aturan yang ada dulu. Ya. Oke. Cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.